Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Padil selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer dasar, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga saya bisa melakukan presentasi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habib besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM P20637021062. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hardware dan software. Pengertian hardware. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi kepada perangkat keras yang menyelesaikan tugasnya. Evolusi komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses dan menyimpan data. Komputer yang lahir pada generasi ini antara lain ENIAC, EDPAC, dan EDSAC. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 merupakan salah satu alasan lahirnya komputer generasi ini. Komputer generasi ini jauh lebih kecil karena mereka mengganti tabung dengan transistor. Generasi ketiga yaitu 1964 sampai 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh IC dan mengatasi kekurangan transistor pemanasan cepat. Komputer generasi ini juga dapat mengompres banyak komponen menjadi satu chip yang mengarah ke komputer yang lebih kecil. Generasi ini juga menemukan sistem operasi. Generasi keempat, awal 80-an sampai sekarang. Generasi ini merupakan evolusi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang lebih kompleks, seperti personal komputer dikenal pada generasi ini. Dan yang generasi ke-5 memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Kita lanjut kepada komponen komputer. CPU. Yang pertama ada CPU. CPU atau disebut prosesor ini adalah komponen pemrosesan logis aritmatika dan mengontrol komputer, seperti otaknya pada komputer. Yang kedua ada memori. Memori merupakan fungsi menyimpan data instruksi yang akan dieksekusi. Memori ini ada dua, yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM. ROM untuk menyimpan data instruksi dari produsen komputer dan bersifat hanya untuk read only. Satuan daya RAM adalah bit atau byte. Jadi semakin besar RAM itu semakin lancar komputer kita. Yang ketiga ada output dan input device. Output dan input device ini berfungsi untuk menjembatani antara komputer dengan lingkungan luarnya. Input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, bisa berupa keyboard, scanner, mouse, barcode, dan lain-lain. Sedangkan untuk output adalah alat untuk digunakan mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, bisa berupa monitor, printer, dan speaker. Ini contoh-contoh input, ada keyboard dan mouse, scanner, dan juga joystick game. Ini output, ada monitor, printer, dan juga speaker. Yang 4 ada media penyimpanan. Media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang nantinya bisa dibaca kembali, bisa berupa hard disk, flash disk, CD, DVD, dan yang sudah mulai ditinggalkan adalah disket. Satuan kapasitasnya itu adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitasnya. Contoh hard disk 160 GB, artinya kapasitas penyimpanan tersebut adalah 160 GB. Kalau sekarang itu ada SSD, itu baru. Yang terbaru itu adalah SSD. Itu lebih cepat pemrosesannya daripada hard disk ya guys. Ini adalah contoh-contoh, ada hard disk, flash disk, disket, dan CD, DVD. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram atau disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer atau orang yang ahli dalam hal pemrograman. Evolusi software. Era pionir. Era pertama
Batch orientation, suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interactive proses. Keuntungan dari interactive adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua ada limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga ada customer software, yaitu software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua ada era stabil. Yang pertama ada multi-user, suatu sistem di mana komputer digunakan beberapa user pada saat yang sama. Yang kedua ada real time, suatu sistem yang mengumpulkan atau menganalisa informasi data dari berbagai sumber, mengontrol proses menghasilkan output dalam milisecond. Yang ketiga ada database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System. Yang keempat ada produk software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat. Yang ketiga ada era mikro. Yang pertama distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Yang kedua ada embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelligence yang biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya ada di automobil, autopilot, robot, peralatan diagnostik, dan lain-lain. Yang ketiga ada low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah. Ini memungkinkan karena munculnya personal komputer. Yang keempat ada consumer impact, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Yang keempat ada era modern. Yang pertama ada expert system, suatu penerapan AI, artificial intelligence, pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua ada AI machine, suatu mesin yang meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer, catur. Yang ketiga ada parallel arsitektur, arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Kenapa teknologi bisa ada dalam dunia kesehatan? Karena teknologi dapat memudahkan para tenaga medis seperti pada administrasi bisa diatasi dengan cepat. Jadi agar tidak ada penumpukan di administrasi dan dapat membantu dokter dalam memasukkan atau menginput data dan masih banyak lagi. Teknologi apa yang akan diterapkan di masa depan? Saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Dunia kesehatan dalam dunia teknologi akan membuat apa? Mungkin akan membuat mesin yang dapat mempermudah manusia seperti alat laboratorium canggih, alat administrasi yang bisa memakai scan barcode agar tidak terjadi antrian yang panjang, alat rekam medis yang sangat canggih agar tidak ada kesalahan dalam menginput data, dan beberapa mesin canggih lainnya. Sekian presentasi yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.